Nah, saudara kasih Tuhan, seringkali kita berpikir memang kita tidak takut bersama dengan Tuhan, kita menuntut, kita melihat terus akan kehendaknya. Tetapi saudaraku, seringkali bagian yang terkecil dalam hidup kita yaitu dalam keluarga. Seringkali ya, ada di luar, saudara kasih Tuhan, masyarakat, pekerjaan, kita mungkin bisa tangani sama-sama. Yang di dalam, saudara kasih Tuhan, itu menjadi marriage service, pasangan kita, suami istri kita. Nah, Pastor Joe, menurut Pastor Joe, apa bagian menjadi terpenting? Bagaimana approach Pastor Joe atau pandangan Pastor Joe dalam kita melangkah di tahun ini bersama dengan Tuhan supaya kita menjadi pemenang, supaya tahun ini kita menjadi lebih daripada pemenang, seperti yang tadi dikatakan oleh Pastor Henry. Silakan Pastor Joe. Happy New Year, saudara. Pak Subadi, saliannya satu kasih anugerah kalau saya sama istri saya Hana kalau itu menikah 40 tahun, karena luar karena beberapa tahun barusan pernikahan, aduh sudah seperti yang nggak kita bayangin. Karena saya nggak sadar, ada yang mengatakan sebelum menikah katanya open your eyes, after marriage close your eyes. Saya kembali sekarang, saya close eyes belum marriage, setelah marriage barusan open eyes saya. Ternyata kita beda sekali personality-nya. Ada yang mengatakan before marriage opposite attract, after marriage opposite attack. Dan ini yang terjadi secara beda sekali. Dan saya lihat beda sekali personality, dan saya melihat ternyata istri wanita itu saya sadar menyelidikin senang-senang ngomong. Katanya penyelidikan perlu wanita bicara sehari itu 20.000 kata. Betul. Dan orang laki 7.000 aja untung. Jadi ada 13.000 yang bedanya. Ya. Ternyata jadi 1.000 dan 20.000. Iya. Bayangin kalau hari Senin sampai Sabtu kalau istri nggak ngomong dipendem, Sabtu itu kira-kira berapa ratus ribu kata? Ini benar penelitian. Katanya ada yang lebih banyak dari 20.000 kata. Mertua wanita lebih banyak. Ternyata saya cek itu wanita bicara banyak itu karena ada yang disebut namanya OP2 yang mengandung di dalam otak ini yang membuat sampai bicara banyak. Nah, yang perbedaan yang jelas sekali itu setelah saya melihat istri saya ada yang perfeksionis ya, sempurna. Saya orangnya cinta. Saya bayangin orang cinta sama yang perfeksionis. Dan seperti saya orang laki itu kan seperti ini, waffle. Ada yang katakan orang laki seperti waffle, kotak-kotak, tapi perempuan lain seperti spaghetti. Jadi kalau waffle ini soal kerjaan, soal hobi, soal mertua, soal uang ini. Tapi kalau perempuan bisa connect semuanya. Jadi anak-anaknya spaghetti rasa waffle. Ya, itu yang terjadi. Jadi kalau lihat begitu semua dari situ, saya lihat kasih anugerah. Kalau George Barna mengadakan studi barusan, recent study yang menyedihkan. Jelas dikatakan di sini di surveinya mengatakan over 50% of new Christian marriage are not lasting over 2 years. Bayangin, orang Kristen menikah nggak sampai 2 tahun. Jadi kalau saudara bisa menikah lebih dari 2 tahun, saudara perlu bersyukur. Katakan suami istri biar biasa. Nah, saya mau katakan sendiri dalam pernikahan saya lihat kembali lagi ada 4 stages. Ada 4 stages yang saya melihat itu adalah stage yang pertama adalah dream stage. Nah, stage yang kedua ini yang seringkali yang kita menghadapi adalah dissolution. Nah, banyak orang kalau dissolution hanya cerai. Tapi stage yang ketiga adalah discovery. Stage keempat adalah deepening. Nah, jadi saya makin melihat apa sih sebenarnya job description sebagai suami. Nah, kalau lihat di dalam firman Tuhan, job description sebagai suami adalah husband, love your wives and do not bitter toward them. Hai suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Nah,
Kalau di bahasa Indonesianya katakan jangan kasar, tapi kalau bahasa Inggrisnya katakan do not bitter, jangan sakit hati, jangan dendam, jangan kait. Dan makin saya lihat sebenarnya pernikahan yang bagus kalau memasukin tahun 2015, suami-suami, saya tahu kalau saya harus start over lagi dalam pernikahan, mungkin kita jujur, sebab saya waktu itu kita semua tahu kalau kita lagi mau pernikahan, kita mau impress hebatan kita, tapi sebenarnya dalamnya nggak seperti yang di luar, ya kan? Jadi apanya akhirnya terjadi kekecewaan. Sebab itu saya melihatnya sebagai suami, kalau saya lihatnya startnya, kalau bayangin kalau kita semua startnya marriage-nya begitu mengakui bahwa kita sebenarnya broken akibat dosa, kita selfish, kita sombong, kita inferior, kita punya different personality, different background, semuanya minder, dan akibat itu semua kalau kita menyadari dengan pacar kita ngomong kita tuh broken, kita ada banyak baggage, last kita minta sama Tuhan bersama-sama, itu lebih enak daripada kita terlalu mau nggak jujur dalam diri kita. Jadi kalau saya lihat kembali lagi, perlu start untuk sebagai suami adalah tugas mengasihi istri dan jangan dendam. Dengan kata lain, just ampuni. Dan Billy Graham mengatakan sesuatu yang bagus. Dia katakan bahwa kita bisa belajar dari nature. Dan dia ambil satu contoh ilustrasi mengenai anjing. Dan ini yang dia katakan, bahwa dogs are quick to show their affection. They never show displeasure. They never run away from home when mistreated. They never complain about their food, walaupun dikasih makanannya nggak enak. Dan about the way the house is kept, walaupun rumahnya mungkin nggak neat. They are loyal and courageous, ready to protect their mistress at the risk of their life. They love children, no matter how noisy and energetic atau animated. The dog loves every minute of it. In fact, a dog is still competition for a husband. Perhaps we husband limited a few of our dog's virtue, quality dari anjing itu yang kita bisa belajar. Dan ini yang Billy Graham katakan, kita sebagai suami-suami bisa belajar lebih sabar, lebih setia, lebih accommodating di dalam mengasihi istri kita. Oh, luar biasa, saudara kasih Tuhan. Kita banyak belajar dari Pastor Joe, kita belajar tentang spaghetti, kita belajar tentang waffle, dan terakhir tentang Billy Graham. Tapi saudara sampai di rumah jangan panggil saudara Pak istri atau suami menjadi anjing, jangan saudara dulu. Nah saudara dulu, rasanya luar biasa kalau kita melihat atau mendengar tanggapan dari pasangan dari Pastor Joe, Ibu Hana. Ada di tempat ini? Haleluya. Mari saudara-saudara dulu mendengar apa yang menjadi pesan dari Ibu Hana. Kami undang Ibu Hana untuk maju ke depan. Haleluya. Nah saudara, tadi Pastor Joe mengungkapkan ada 4D katanya, ada dream stage, dissolution, kemudian discovery, dan deepening. Silahkan Bu Hana, selamat datang. Nah Bu Hana, di dalam pernikahan daripada Pastor Joe dan Bu Hana, dream stage sudah pasti pernah. Ya tadi masih tutup mata tadi itu dream ya. Nah tapi dissolution gimana Bu Hana? Apa pernah alami dan apa yang bisa dibagikan buat kita semua? Salam sejahtera saudara-saudara sekalian dari Tuhan Yesus Kristus. Saya pikir ini bangku buat Pak Agus. Ya, tadi dibilang mengenai stage kedua yang saya kira perlu diperhatikan oleh terutama saudara-saudara yang masih muda, sedang mencari jodoh, untuk memikirkan hal ini, prepare untuk semua ini, karena memang setiap kali orang baru memasuki pernikahan, pada waktu mungkin waktu upacara pernikahan sudah memikirkan, wah hidup saya nanti bakal bahagia seumur hidup, happily ever after gitu, seperti Cinderella. Tapi pada kenyataannya setelah mungkin 1 tahun atau beberapa bulan, kita akan melihat kenyataan bahwa apa yang kita dulu lihat semua yang bagus, ini orang yang kita pilih dari seluruh dunia, seberjuta-juta pria, berjuta-juta wanita, kita pilih dia, pastinya terbagus. Ternyata pada waktu kenyataannya, semua mungkin yang sudah menikah berpuluh-puluh tahun sudah tahu, kelihatannya ternyata tidak seperti yang kita harapkan. Pada saat itu kita mengalami dissolution, kita kecewa, kita mengharapkan dia berubah dan sebagainya. Dan saya pernah mengalami itu,
Tapi jangan salah, saudara, bukan salahnya dia. Dia orang baik sekali, Pastor Jo, baik, sabar, luar biasa. Saya lihat di solution saya adalah karena akibat saya sendiri yang mempunyai ekspektasi yang terlalu tinggi. Sebab itu semua orang selalu berpikir bahwa kita ini paling benar kan, yang lain yang salah. Nah, tapi pada waktu saya mengalami itu, saya melihat bahwa dia kurang ini, kurang itu, kurang ini, sampai saya frustrasi, hidup itu frustrasi. Itu adalah beberapa tahun setelah menikah. Dan kemudian sampai come to the point di mana saya bilang, aduh Tuhan, gimana ini? Semuanya salah di hadapan saya, dia itu semuanya salah. Saya berdoa pada Tuhan, saya bilang, tolong Tuhan, tolong. Saya pikir ubahkan dia Tuhan, ubahkan dia. Tapi pada waktu saya berdoa, Tuhan berbicara bahwa sebetulnya yang perlu dirubah itu bukan dia. Tuhan nggak bilang saya yang perlu dirubah, tapi yang Tuhan katakan bahwa kamu sudah berusaha begitu keras dengan kekuatanmu sendiri, dengan kasih manusiamu yang sangat terbatas. Dan dari situ saya menyadari bahwa memang kita nggak bisa mengasihi di dalam suami istri itu hanya dengan kasih manusia kita. Sebab itu saya sadar saya perlu sekali kasih agape, dan saya berkata, Tuhan, saya butuh itu agape lah. God is love. Love itu adalah agape, dan saya bilang, Tuhan, saya butuh agape love itu supaya Tuhan sendiri yang berikan pada saya. Saya sebetulnya nggak betul juga doa saya, karena Tuhan yang di dalam kita itu adalah love, dan Dia ada di dalam kita. Kasih itu sebetulnya ada di dalam diri kita. Dan saya minta pada Tuhan supaya kasih itu manifest. Dan setelah berdoa itu, saya tiap hari berdoa. Baru beberapa bulan saya melihat ada jawaban dari Tuhan. Kenyataan daripada itu adalah karena cara saya melihat dia jadi berbeda. Dulu saya melihat dia cara berbicaranya salah, cara makannya salah, cara jalannya salah, semua salah. Daripada setelah saya berdoa dan meminta kasih itu pada Tuhan, saya melihat beda sekali. Saya melihat dia begitu sabar, dia begitu sayang, begitu kasih, begitu. Dia baik sekali, saudara. Syukur mempunyai suami seperti dia. Ya, Tuhan ubahkan. Dan saya percaya, saudara, di dalam kita melangkah bersama, melangkah bersama secara komunitas, tapi juga melangkah bersama di dalam keluarga. Kita harus melangkah bersama-sama di dalam Tuhan. Pegang tangan Tuhan seperti di lagu yang tadi itu. Tuhan memegang tangan kanan kita. Dan kita yakini Tuhan berkata di dalam Kolose 1 ayat 27 bahwa ada satu rahasia yang sudah tersembunyi berabad-abad. Dan Tuhan katakan bahwa Christ in you, the hope of glory. Christ yang ada di dalam diri kita. Izinkan Dia manifest melalui hidup kita, supaya kita jangan hanya cuma sekedar kita tahu tentang Tuhan, tetapi hidup di Tuhan itu. Biar kita izinkan Tuhan hidup melalui kita, agar supaya kasih Tuhan nyata, agar supaya cara Tuhan berbicara semuanya akan nyata melalui hidup kita. Dan sungguh-sungguh kita memegang tangan Tuhan dan berjalan bersama dengan Tuhan. Luar biasa. Terima kasih Tuhan. Jadi di dalam keluarga dari gereja yang kita di masyarakat penting satu unity. Yang begitu Pastor Jo dan Bu Hana ya. Karena kita mengalami 4 stage. Green stage, dissolution, kemudian discovery, dan deepening tadi. Justru kadang-kadang di dalam masa dissolution itu kita melihat Cinderella jadi Pinocchio. Saya pikir kamu Cinderella, ternyata lama-lama jadi Pinocchio kamu. Nah, saudara kasih Tuhan, seperti itu ya. Dan saudara kasih Tuhan, kita telah belajar, kita terus maju bersama dengan Tuhan sebagai pemenang dalam doa, pujian, dan penyembahan. Ini unity siang dan malam. Sebelum kita berlanjut ke satu step ke depan, kita undang Pastor Sudi untuk bersama-sama kita dengan menaikkan satu pujian. Haleluya. Terima kasih. Agape adalah kasih yang unconditional, kasih yang tak bersyarat. Ada satu lagu lama yang saya percaya bagi saudara semua sudah tahu. Nyanyi sama-sama saudara, nikmati, oke? Haleluya. Kasih. Tuhan ajar yang kami, ajar
Yang buat Tuhan kita. Haleluya. Pastor Pepi lanjutkan, katakan sama kiri kananmu, I love you with the love of Christ. Amen. I love you with the love of Christ. Luar biasa, saudara-saudara datang berpasangan malam hari ini, suami dan istri. Saudara yang belum menikah, yang baru menikah belum sampai 2 tahun, saudaraku. Tadi Pastor Jo katakan kalau sudah 2 tahun, mujizat, saudaraku. Haleluya. Ya. Tapi tahun ini Pastor Hedi katakan tahun yang berkemenangan. Amin. Mujizat, ada pelipat ganda mujizat. Amin. Kalau kita tahan 2 tahun, kita tahan 4 tahun. Amin. Amin. Kalau kita tahan 4 tahun, kita tahan 8 tahun. Amin. Kalau kita tahan 8 tahun, kita tahan 16 tahun. Oh, luar biasa matematikanya. Udah bisa jadi WM, bisa jadi Haleluya. kalau bisa tahan 12 tahun, bisa tahan 32 tahun. Kalau bisa tahan 32 tahun, bisa tahan 64 tahun kawin emas. Kalau bisa tahan 64 tahun, tak bisa tahan 100. either saudara nggak bisa ngitung lagi atau belum pernah merayakan pernikahan yang 132, saudaraku.